Nama sepak bola muda Tristan Alif Noval sempat harum. Pemuda kelahiran Jakarta 12 Desember 2004 tersebut digadang sebagai calon bintang bagi masa depan sepak bola Indonesia. Bahkan, Tristan sempat dijuluki Messi Indonesia dan bertemu dengan Guardiola. Namun, bagaimana kabarnya saat ini? Tristan Alif mulai dikenal setelah aksi skill individunya dalam mengolah si kulit bundar tersebar luas di YouTube tahun 2012 silam. Bahkan, di tahun yang sama Tristan Alif sempat bertemu dengan pelatih Manchester City dalam sebuah acara di Jakarta. Pep yang saat itu menjalani musim terakhirnya sebagai pelatih Barcelona terkesan dengan skill yang dimiliki putra dari pasangan Ivan Trianto dan Irma Lanzano. Tristan Alif pun kemudian dijuluki sebagai Lionel Messi-nya Indonesia. Akan merekomendasikan Tristan Alif untuk menimba ilmu sepak bola di Akademi Barcelona yang sangat terkenal. Namun, hal itu urung terjadi karena terbentur proses administrasi. Tristan Alif sempat menjalani trial di Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2013 dan diperebutkan pula oleh Feyenoord Rotterdam. Tristan akhirnya didaftarkan ke Akademi Feyenoord dengan undangan khusus. Sederet prestasi diraih oleh Tristan Alif selama berada di Belanda. Kala itu, di antaranya adalah meraih gelar MVP di Ajax International Cup 2014, Best Player 1v1, over Netherlands Master Skill 2014. Namun, Tristan Alif urung bisa dikontrak secara profesional karena terbentur sejumlah aturan administrasi transfer pemain muda. Sejak saat itu, namanya mulai menghilang. Tristan Alif hanya sempat membela beberapa sekolah sepak bola atau SSB seperti Kambo Mania dan Asiop dalam sejumlah kompetisi amatir pada 2019. Nama Tristan Alif sempat mencuat kala dirinya dipanggil mengikuti seleksi timnas Indonesia U16. Tristan bahkan rela melepas kesempatan trial di Eropa yaitu Belanda dan memilih ikut seleksi skuad Garuda. Namun, Tristan Alif gagal bersaing untuk masuk skuad utama timnas Indonesia U16 lantaran namanya dicoret, tapi tidak dengan mukanya. Setelah Piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu, kini Sintayong kembali disibukkan karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi timnas untuk berlaga di Piala AFF U23. Dan seperti kabar yang beredar, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri seperti Witan, Egy Maulana Fikri, hingga Elkan Bagot, sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong, terutama pada posisi penyerang, yang dimana posisi ini menjadi titik lemah timnas dalam ajang Piala AFF kemarin. Dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlaga di Piala AFF U23. Untuk itu, inilah pemain yang dimaksud. Ronaldo Kuate. Yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta yaitu Ronaldo Kuate. Pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang timnas Indonesia. Alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, Ronaldo Kuate juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki. Dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kuate saat memperkuat timnas. Yang kedua, Bagus Kavi memiliki bakat istimewa. Sebagai seorang pemain, tentu membuat Bagus Kavi layak dipertimbangkan Sintayong untuk membela timnas pada gelaran Piala AFF bulan depan. Apalagi saat ini dirinya tengah menimba ilmu di Belanda, sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya. Bahkan, pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht. Dan
Seperti inilah saat Bagus Kavi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan. Selanjutnya, ada nama Jack Brown. Main jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat timnas Garuda asuhan Sintayong. Dan aksinya saat memperkuat timnas juga begitu mengagumkan, karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial. Seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini. Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar, memang menjadi andalan pemain yang satu ini, di mana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan. Pemain Persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya terjadi kala timnas Indonesia harus menyerah 2-3 atas Australia, yang salah satu gol Indonesia dicetak oleh Taufik Hidayat. Tentu berkat pengalamannya itu bisa saja membuat dirinya dipilih Sintayong untuk bermain di Piala AFF. Raif Fatari. Indonesia memang tidak pernah kehabisan talenta-talenta berbakat, karena selain nama-nama yang disebutkan sebelumnya, ada sosok lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu Raif Fatari. Pemain berusia 19 tahun tersebut tentu pantas untuk mengisi slot lini depan timnas U23. Dan sebagai buktinya, lihatlah saat aksi Raif Fatari berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi U19 yang sekaligus menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Rabani Tasnim. Pemain yang satu ini mungkin masih sangat asing di kalangan masyarakat Indonesia, karena kiprahnya belum terlalu terlihat di tim Garuda. Meski begitu, Rabani Tasnim tetaplah pemain yang memiliki bakat istimewa, seperti yang pernah diperlihatkan Rabani Tasnim ketika bermain di Liga Kompas, di mana dirinya berhasil mengemas 27 gol selama turnamen berlangsung, yang kemudian membuat ia direkrut oleh tim asal Kalimantan, Borneo FC. Ramai Rumakik. Pemain Persipura ini tampaknya memiliki peluang yang sangat besar untuk dipanggil Sintayong, karena Ramai Rumakik sebelumnya telah bermain di Piala AFF bersama skuad senior. Tak mengherankan jika pemain berusia 19 tahun ini bakal kembali diandalkan, bahkan pada gelaran AFF lalu.